tahu sudah sampai poin keberapa gereja yang, kalau nggak salah gereja yang bertobat ya. Ada yang ingat sampai poin keberapa? Noni mungkin ingat ya. Ya, ya gereja yang bertobat. Jadi gereja adalah terdiri dari orang-orang yang bertobat, ya. Kalau tidak bertobat, ya dia tidak bisa berada dalam tubuh Kristus. Ingat waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya, tiba di Kasiara Filipi, Yesus bertanya, dia bilang, menurut kamu siapa aku ini? Mereka berkata, Petrus yang berkata, ya, kau adalah Kristus. Nah, dengan pengakuan Petrus itu, Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku di atas pengakuan. Kalau orang Kristen tidak punya pengakuan seperti itu, dia tidak layak disebut orang Kristen. Gereja tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Kristus, gereja itu tidak layak disebut gereja Kristus. Oke? Dan saya sudah membawa saya akan membawakan siri tentang memilih yang terbaik bagi hidup kita. Saya memulai dengan memilih gereja. Kalau saudara dapat kesempatan untuk memilih gereja yang saya maksudkan di sini bukan gedung ya. Kita semua gereja. Tubuh Kristus. Ya, kita ini semua gereja, tubuh Kristus. Bagian dari tubuh Kristus. Nah, kalau saudara mendapat kesempatan sekarang disuruh pilih gereja yang bagaimana? Karena ada yang pilih gereja yang konservatif, ada yang karismatik, ya, ada yang Pentakosta dan lain sebagainya. Saudara pilih apa? Saya tidak peduli dengan denominasi ini. Tapi kalau tidak Kristus menjadi pusat di gereja itu bukan gereja. Itu yang penting. Jangan pilih musiknya, jangan pilih liturginya, tapi pilih gereja yang menjadikan Yesus sebagai pusat. Karena dia yang berkata, aku akan mendirikan gerejaku. Kuasa maut, alam maut tidak akan bisa membinasakan. Itu gereja. Ya, kita melihat orang-orang Kristen dibantai dari awal sampai sekarang, tapi tetap tubuh Kristus masih ada berdiri. Dan saudara-saudara yang kekasih, makanya salah satu aspek gereja adalah terdiri dari orang-orang yang bertobat. Di gereja di hari Pentakosta jelas sekali Petrus katakan, ya. Dan mereka dengan apakah, bagaimanakah caranya kami supaya dapat diselamatkan? Petrus katakan, bertobat. Itu satu-satunya jalan. Bukan sekadar ikut-ikutan, bertobat, berbalik 180 derajat. Ya, jangan kebablasan, kembali lagi nanti hidupnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 37, 38, 40, 41 ya. Di situ jelas sekali dikatakan, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi begitu orang itu bertobat, ya, Roh Kudus diberikan tinggal di dalam hidup kita. Dan siapa yang memimpin kita? Roh Kudus. Makanya gereja itu dilahirkan oleh Roh Kudus di hari Pentakosta dan hidup oleh karena Roh Kudus. Kita tidak bisa melayani tanpa Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kemudian di dalam ayat 40 ditegaskan lagi, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Di dunia ini ada banyak angkatan yang jahat, yang menentang Yesus. Ya, ini orang-orang yang dikatakan orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang jahat saat itu.
Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. Itu baru kira-kira 3.000 jiwa. Biasanya dihitung yang laki-laki. Coba bayangkan kalau dengan hitung anak-anak itu istri-istri juga. Wah, luar biasa. Jadi ada 4 tema utama dari khotbah di KPR Kisah Para Rasul 2:40 itu. Nah, saudara-saudara, yang pertama itu seruan mendesak untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Ya, kadang-kadang saudara-saudara desakan untuk bertobat kita lihat di kebangunan rohani, ditantang di sana. Dulu saya senang mengikuti acara-acaranya di TV Bill Graham, itu luar biasa. Itu di MCG itu pernah tuh puluhan ribu gitu yang bertobat. Orang-orang yang seumur saya atau sudah 80, 70 itu semua masih ingat Billy Graham itu. Luar biasa lawatan Tuhan itu waktu itu. Dan dia meninggalkan legasi yang luar biasa. Orang-orang yang bertobat saat itu. Dan yang kedua itu pemisahan dari generasi yang bengkok. Dan generasi yang lurus. Gitu. Ini kita pilihan. Kita memilih apa? Gereja yang bagaimana? Ingat. Dan jangan pikir kita ini kelompok kecil bukan gereja. Gereja. 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku. Yesus katakan, aku ada di sana. Kira-kira kalau kita bersekutu di rumah, Yesus ada enggak? Ada. Ya, bukan hanya di gedung yang besar. Martin Lloyd Jones itu menafsirkan semua untuk diselamatkan dari roh zaman ini, dia kata. Orang yang bengkok itu. Roh zaman ini. Apa roh zaman ini? Roh zaman ini apa? Sekularisasi, ya. Dia membelokkan kita ke hal-hal materi, kebanggaan, keagungan manusia, kesuksesan manusia. Dan ya, jadi mari kita pikirkan siapa kita ini. Apakah kita sudah memilih gereja yang benar, gereja yang maksud saya bukan gereja yang benar, gereja yang sehat. Nah, ada gereja yang benar karena manusia nada yang benar. Ya, semua berdosa. Tapi gereja yang sehat ada. Tanda-tandanya ada. Kemudian mengkontekstualisasikan dunia saat ini. Dikatakan sebagai ragi ya. Alkitab itu berkata di dalam pesan ini sangat relevan saat ini, bagaimana menantang orang percaya untuk mereka memeriksa apakah mereka membiarkan ragi dari generasi ini. Ragi itu biasanya sesuatu yang Noni pernah buat HP ya, sedikit taruh itu bisa menghamiri adonan ya. HP itu bisa enak gitu. Tapi di sini maksudnya dosa. Ya. Jadi jangan biarkan dunia ini mempengaruhi kita. Gitu, ya. Singkatnya, teks ini ya merupakan pengingat yang kuat bahwa mengikut Yesus seringkali berarti melawan arus. Ya. Banyak orang tidak senang kalau kita melawan arus. Tapi kalau kita mengikut Yesus, kita harus melawan arus. Ya. Lihat statement-statement orang di Facebook atau di YouTube dan lain sebagainya, atau waktu ada protes-protes, lihat itu. Tapi kita tetap setia, ya, mengikut dia, memisahkan diri kita dari dunia ini. Baik, yang kelima itu gereja yang terus belajar. Saya pakai kata terus itu apa? Karena tidak pernah berhenti kita belajar. Saudara pernah berhenti belajar?
Ya kalau belajar ilmu pengetahuan Indian itu memang bisa kadang-kadang berhenti, tapi realitanya kita tidak pernah berhenti. Ada satu penemuan-penemuan baru terus. Kita membaca, kita menemukan sesuatu. Kita ngomong dengan orang lain, kita menemukan sesuatu. Kita belajar sesuatu dari kehidupan orang itu. Ya. Kalau saya duduk dengan Tante Siti, Oma Siti, saya baik belajar banyak dari pengalaman hidup dari luar biasa. Kita duduk dengan anak kecil, kita belajar bagaimana cara pandang anak kecil itu terhadap kehidupan, terhadap dunia, terhadap pengalamannya. Kita belajar, tidak pernah berhenti belajar. Ya. Nah, di sini gereja itu belajar apa? Begitu mereka bertobat, itu ada pemahaman pengajaran rasul-rasul. Mereka perlu belajar. Jadi saudara-saudara ke gereja jangan berhenti belajar. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara belajar. Ya. Saudara melihat orang bergerak-gerik mereka, kata-kata mereka, saudara belajar di mana posisi orang itu. Dan saudara yang mengamati, saudara juga melihat di mana posisi saya dari kata-katanya. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, di mana posisi saya? Kalau saya menempatkan diri saya pada hari Pentakosta, di mana posisi saya pada saat itu? Apakah saya orang bertobat? Apakah saya ikut dalam persekutuan belajar firman Allah? Ya, dia belajar tentang kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan Yesus yang akan datang. Mereka belajar. Dan banyak sekali, di sana dikatakan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kata bertekun. Ya, di mana apakah kita tekun membaca Alkitab? Kita membaca tapi mungkin tidak tekun. Lantas itu sudah bolak-balik berapa kali membaca, tamat belajarnya, membacanya. Makanya tekun. Di rumah tekun. Sekarang kita itu di gadget ada bisa baca Alkitab ya. Di mana-mana bisa. Dulu kan harus bawa Alkitab ke mana-mana. Sekarang dengan adanya gadget ada Alkitab. Mau bahasa apa? Saya kadang-kadang lihat bahasa Bali juga. Oh, ginilah bahasa Bali. Oh, gini bahasa Jawa. Ya. Dan lain sebagainya. Gereja. Saudara tahu enggak di kemarin mungkin saya sudah bahas gereja yang sehat itu dilahirkan dan dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Tahu nggak kisah para rasul? Yang tepat sebenarnya kisah Roh Kudus. Karena dia melahirkan, dia menuntun gereja. Berjalan terus. Memang di sana rasul-rasul. Tetapi tanpa Roh Kudus, rasul-rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Khotbah Petrus tidak akan ada artinya tanpa Roh Kudus. Saudara melayani, jangan pikir ada artinya kalau tanpa Roh Kudus. Karena dia diam di dalam kita. Dia menolong kita untuk meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Dia menuntun kita mengasihi sesama. Dia menuntun kita mengasihi Allah. Itu luar biasa. Makanya Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang yang percaya, yang bertobat. Ya, itu ukurannya. Ukuran kekristenan kita sejauh mana kita memberikan keleluasaan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memimpin kita. Ya. Mereka mengenal kebenaran baru, gaya hidup komunitas, konsisten dalam hal-hal rohani, itu yang mereka pelajari dan pelajari. Jadi jangan pernah berhenti. Belajar secara pribadi, jangan pernah berhenti. Belajar secara kelompok, jangan pernah berhenti. Belajar di gereja, waktu datang ke gereja, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara membaca, terus belajar. Minta Roh Kudus berbicara. Ya, minta Roh Kudus berbicara kepada saudara sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kemudian ya, gereja yang terus belajar ya. Jangan berhenti belajar. Jangan akhirnya kita berkata kata orang, kata pendeta. Saya tes kemarin ada orang Kristen yang sudah lama ini di Indonesia.
Kalau orang mati itu gimana? Oh, rohnya mengisi gentayangan katanya. Nah, itu celaka. Itu orang Kristen yang puluhan tahun ke gereja. Tunjukkan ayat di Alkitab. Itu kata orang tua katanya. Nah, ini bahaya sekali. Makanya kita harus tahu apa kata Alkitab. Bukan apa kata orang. Saudara pun dengar saya disimak. Benar nak kata Pak Made seperti ini? Baca Alkitab. Saudara akan temukan kebenaran itu. Ya. Oke, yang keenam itu gereja yang terus bersekutu. Ya, bersekutu. Itu pasal ayat 42 itu. Maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata bersekutu di sini, saudara-saudara, itu bahasa Yunaninya koinonia. Ya, koinonia. Secara makna di sini, kata ini jauh lebih dalam artinya. Ya, bukan sekedar bersosialisasi, ya, atau berkumpul, bukan sekedar itu. Dalam sekali artinya. Makanya kalau kita hanya melihat kata bahasa Indonesia, kadang-kadang tidak dalam gitu. Karena Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, berbagi. Ini artinya berbagi dan berpartisipasi. Orang Kristen harus senang berbagi. Apa yang saudara punya? Waktu, tenaga, ya, barang. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka berbagi sehingga tidak ada kekurangan dikatakan. Ini yang sulit diterapkan di zaman ini. Karena banyak orang selfish. Mementingkan diri sendiri. Di sekitarnya kelihatan orang kelaparan, kekurangan. Ini terjadi persekutuan yang intim. Berbagi persekutuannya intim. Kalau orang intim itu gimana? Tidak saling menghakimi kan? Tidak saling mencurigai kan? Transparan. Ya seperti suami istri, transparan. Ya, waktu saya ketemu dengan istri sama, saya akan utarakan siapa saya, ya, budaya saya, kelemahan saya, kekurangan saya akan sampaikan. Ya juga begitu. Baru bisa klop. Kalau ada sesuatu yang saya sembunyikan, nanti muncul pada saat pernikahan sudah berjalan. Itu yang bahaya. Harus singkapkan. Saya pun punya, jangan yang baik-baik. Jadi katakan, yang kekurangan-kekurangan kita harus sampaikan. Kita berkumpul begini, kita harus jujur. Transparan dengan satu dengan yang lain. Ya. Jadi kekurangan kita jangan disembunyikan. Kelemahan kita jangan disembunyikan. Satu saat muncul. Nah itu mengagetkan. Mengecewakan orang lain. Betul, ini saya katakan. Ya. Kalau banyak yang jomblo sini atau yang masih muda, saya ingin katakan, saya tegaskan. Ketika kalian sudah merencanakan hubungan yang lebih lanjut, nanti dalam pernikahan, sebelumnya terbuka satu dengan yang lain. Katakan kelemahan, kekurangan, asal-usul keluarga, bebet, bibit, bobot, gitu. Ya, supaya jangan kaget. Kok lain warnanya? Sesudah nikah baru lihat warna aslinya gitu kan. Itu sering terjadi. Jadi ya, saudara-saudara, jadi istilah koinonia ini menggambarkan gaya hidup jemaat yang mula-mula. Saling terbuka, saling percaya, dan bersatu hati dalam kasih Kristus. Ini sulit. Hanya bisa terjadi oleh karena pimpinan Roh Kudus. Kalau rohnya berbeda, hidupnya akan berbeda. Kalau roh yang sama menghidupi kita, ini bisa kita lakukan. Kalau kita bisa mulai dari kelompok kecil, itu menular. Menularkan yang baik-baik. Amin. Ya, saudara siap mulai dengan hal-hal yang kecil seperti ini? Di kelompok kecil ini?
Kemudian yang ketujuh, gereja yang terus beribadah. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan kata ibadah ini luar biasa. Ya, kata ibadah itu dalam dalam bahasa aslinya itu avodah. Nah, kata avodah ini ternyata bukan saja ibadah dalam arti menyembah. Ya, kita sering beribadah, beribadah ke gereja. Kita sudah membayangkan ada puji-pujian, ada doa, ada firman Tuhan. Itu kan? Tapi avodah, bekerja juga avodah. Tahu nggak, budak-budak itu avodah. Mereka melayani. Makanya firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Nah, saya mau tanya, ini Chandra, mari. Lambat sedikit, nggak apa-apa. Mari duduk. Ya, kita sudah masuk kepada gereja yang terus beribadah, ya. Nah, saya sudah jelaskan tadi kata ibadah, avodah dalam bahasa Ibrani-nya itu mengandung 3 makna. 3 makna itu bekerja, pelayanan, atau melakukan pekerjaan. Artinya ibadah itu lifestyle. Setiap hari beribadah itu maksudnya. Lifestyle kita. Apa yang kita katakan. Apa yang kita lakukan. Itu ibadah. Menurut bahasa asli. Nah, kalau saya mengatakan sesuatu, apakah kata-kata saya meninggikan, memuliakan Yesus? Kalau tidak, itu bukan ibadah. Jadi kata-kata kita harus mengangkat orang-orang yang perlu diangkat. Supaya mereka tidak merasa tertekan. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini luar biasa pelajaran yang kita dapatkan. Jadi jangan sekedar pikir, saya mau ibadah di gereja. Saudara, saya berkebun pun ibadah loh. Karena saya melakukan itu, apa yang saya lakukan, saya pikirkan, apakah menyenangkan hati Tuhan? Saya merawat ciptaan ini. Ya. Jadi semua itu ibadah. Ibu-ibu yang masak, ibadah. Ya. Ya. Bisalah apapun yang dimasak. Kalau misalnya nasi goreng terus ya, Mas, ibadah juga. Itu luar biasa. Pernah enggak saudara pikirkan? Saya selidiki, wow. Ini luar biasa. Itu orang Ibrani zaman kuno itu. Mereka lihat itu apa yang mereka lakukan sebagai ibadah. Ya. Jadi kalau ngantar orang dari tempat ke satu tempat, dari membawa ke gereja itu ibadah. Ya, mengantar orang, menasihati orang, memberi dorongan kepada orang, itu ibadah. Sesuatu yang kita lakukan apa saja lakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga kita tidak akan merasa pekerjaan itu sia-sia. Tapi kalau kita melakukan untuk diri kita, itu akan sia-sia, kecewa. Umpama saya melakukan sesuatu, tapi saya melakukan untuk diri saya, itu akan sia-sia, kecewa. Karena apa? Tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi kalau saya melakukan itu untuk Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan.
Entah itu orang terima atau tidak, saya sudah melakukan itu untuk Tuhan. Ya, oke? Yang ke-8. Yang ke-8, gereja yang terus bertumbuh. Ini gereja yang sehat selalu bertumbuh. Kalau gereja sudah tidak sehat, tidak akan bertumbuh. Ini seharusnya kita terapkan dalam kehidupan pribadi juga. Kalau saudara sehat secara rohani, saudara bisa lihat, dan orang lain bisa lihat, sehat. Perkataan saudara, bahkan raut wajah saudara, akan membuat orang senang melihat. Amin. Dan ya, gereja terus bertumbuh. Memang pertumbuhan itu ada macam-macam ya, kalau ditinjau dari gereja. Ada gereja bertumbuh secara transfer. Nah, ini yang terjadi banyak sekali. Gereja besar itu kayak Baning gitu ya. Itu kan shopnya besar sekali. Yang kecil-kecil itu akhirnya tersedot. Yang kecil nggak laku. Ya, ini gereja-gereja besar nyedot anggota-anggota gereja yang kecil-kecil. Sehingga gereja-gereja kecil makin kecil. Ini namanya perpindahan atau pertumbuhan secara transfer. Sekarang ada gereja-gereja mengklaim gerejanya bertumbuh luar biasa, tapi pertumbuhan transfer. Pindah. Belum tentu yang pindah itu sehat. Karena motifnya sudah salah. Bukan motif untuk bertumbuh. Tapi banyak orang pindah ke gereja besar, bersembunyi di situ. Nggak melakukan apa-apa. Ya, penonton. Banyak jadi penonton. Saya tidak menghalangi saudara pergi ke gereja besar. Tidak sama sekali. Ya. Realitanya, saya banyak berdiskusi, ngobrol, nasihati orang-orang dari gereja besar. Secara rohani mereka kerdil. Gampang sekali terpengaruh. Karena apa? Mereka tidak belajar apa-apa. Hanya belajar apa kata orang. Ya, gereja harus bertumbuh. Yang pertama, transfer. Gereja-gereja yang mengklaim gerejanya paling besar, itu banyak anggota pindahan. Ya, yang kedua, ini gereja, kalau kita lihat gereja Kisah Para Rasul, itu pertumbuhannya luar biasa, 3.000 jadi 15.000 dan seterusnya sampai tidak terhitung. Dari 12 menjadi 120 menjadi 3.000 yang hanya laki-laki itu dan seterusnya dan seterusnya. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, gereja yang bertumbuh secara biologis. Jadi kelahiran. Gereja itu bertambah karena ada kelahiran. Ya. Apalagi? Saya lebih senang kalau gereja itu bertumbuh secara apa? Pertobatan, pertambahan jiwa-jiwa baru. Itu namanya bertumbuh. Ada pertambahan. Ini gereja mula-mula seperti itu. Tiap hari dikatakan Tuhan menambahkan orang-orang yang bertobat. Karena apa? Mereka tertarik melihat lifestyle mereka. Itu yang membuat orang luar tertarik. Ada apa dengan gereja ini? Mereka tertarik. Tiap hari Tuhan menambahkan. Bukan orang yang menambahkan, Tuhan menambahkan. Akhirnya Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa baru itu di situ. Itu gereja yang sehat. Bukan bertumbuh secara biologis, bukan bertumbuh secara transfer, bertumbuh secara pertobatan. Ini yang disebut pertumbuhan kualitas. Bukan kuantitas, kualitas. Kuantitas itu penting juga. Tapi kita tidak bisa mengandalkan kuantitas.
bertumbuh secara kualitas. Nah ini, karena secara pribadi dia bertumbuh, secara kelompok dia bertumbuh, terus menular dan menular, mentransportasikan spiritual. Ya, sama seperti Yesus, dia mentransferkan kehidupannya kepada ke-12 muridnya itu. Lihat, muridnya akhirnya menggulingkan dunia. Sudah diimpartasikan kehidupannya, seluruh kehidupannya di sana. Nah, saudara, apakah saudara mengalami pertumbuhan secara rohani? Orang lain bisa lihat bagaimana gairah saudara membaca Alkitab, bagaimana gairah saudara berdoa, bagaimana gairah saudara dengan teman-teman. Apakah yang saudara baca, katakan, bicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat? Tapi kalau saudara bicarakan hal-hal yang bermanfaat, yang membangun, saudara sedang bertumbuh. Ya. Di dalam pasal 6 ayat 7 Kisah Para Rasul itu katakan, dan jumlah murid makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam loh. Ada apa? Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Ini imam-imam orang Yahudi ini bertobat. Itu luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 4, jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kemana perempuannya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang terakhir nih. Gereja yang sehat, gereja yang memiliki pemimpin yang sehat secara rohani. Itu terakhir. Mengapa saya katakan itu? Mari kita baca pasal 6 ayat 3. Karena itu, ini setelah hari Pentakosta. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kriteria pemimpin rohani di gereja mula-mula ini ada 3, saudara. Terkenal baik. Maksudnya terkenal baik bagaimana sih? Siapa yang kasih tahu kalau mereka itu baik? Orang lain kan? Bukan dirinya. Jangan kesan, oh saya orang baik, oh saya baik. Orang lain yang bisa melihat. Berarti dia punya hubungan dengan orang lain, masyarakat sekitarnya dia dikenal sebagai orang baik. Tidak bercacat. Ya. Kemudian penuh roh. Ya. Waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turun, membaptis mereka, memenuhi mereka, sehingga mereka menjadi anggota yang militan. Menjadi saksi-saksi. Kemudian, penuh hikmat. Hikmat, kapan kita perlu hikmat? Di dalam mengambil keputusan kan? Begitu sering kita mengambil keputusan tidak punya hikmat, tidak bijaksana. Katakanlah, menikah keburu-buru. Itu tidak punya hikmat. Pikir, pertimbangkan dulu, ya, secara matang-matang. Apalagi, ada tawaran pekerjaan. Kita harus pilih yang mana. Nah, kalau kita kurang hikmat, lihat, ini banyak duitnya, gajinya besar di sini. Apa itu? Pasti itu yang menjadi godaan. Orang-orang yang berkualitas yang saya temukan, saya tidak melihat gajinya. Itu yang pertama dia bilang. Bagaimana saya bisa membawa dampak di sana? Biasanya kalau kita bekerja, kita harus memberi kontribusi di tempat itu. Ya toh? Untuk apa kita ada di sana? Tuhan mau kita menjadi terang, menjadi garam, memberi kontribusi.
Soal gaji seharusnya nomor 2. Karena Tuhan bisa memberikan kita cukup. Dulu saya ditawarkan gereja besar waktu saya di Malang, buka pelayanan gereja kecil. Ada orang, pendeta, saya mau ajak kamu. Saya ada pelayanan besar. Tidak. Saya langsung tolak. Tidak. Bukankah firman Tuhan berkata, siapa yang setia kepada perkara yang kecil, dia akan menambahkan. Berapa tahun saya menunggu pindah dari sana? 10 tahun lebih. Berulang-ulang kali dia datang. Tidak, saya bilang. Kalau itu suara Tuhan, Tuhan kasih damai sejahtera. Kalau itu bukan dari Tuhan, no, saya bilang. Kalau saya jadi pergi waktu itu, saya tidak ketemu Bu Robin. Ya, saya tidak ketemu dia. Ya, oh ya. Masih sedang semangat penginjilan, tidak peduli masuk kampung, masuk tempat-tempat, tidak peduli. Hujan panas saya jalani. Karena saya mau belajar. Apa artinya melayani Tuhan itu? Ya, melayani orang-orang perampok dan lain sebagainya. Banyak air mata. Kalau tidak begitu, saya tidak dapat persiapan jadi hamba Tuhan yang matang gitu. Diterpa badai. Dan ya, saya bersyukur, saya minta hikmat Tuhan. Ini mau mengambil keputusan. Menggiurkan juga. Langsung dapat gaji besar. Di kota besar. Tidak. Dan suara itu tidak. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Penuh hikmat. Minta hikmat. Karena hikmat dari atas ini dikatakan murni. Ya. Saudara, kalau kita memulai sesuatu, pasti kita memilih antara A atau B. Betul nggak? Kalau kita memulai sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu rumah tangga, kita harus memilih A atau B. Apa saudara sedang stuck dalam memilih? Ya, pertimbangkan baik-baik. Ingat, jatuh bangunnya sebuah negara ditentukan oleh leadership. Seorang pemimpin. Jatuh bangunnya gereja persekutuan ditentukan oleh leadership. Jatuh bangunnya keluarga ditentukan oleh leadershipnya juga. Dalam rumah tangga, ada banyak anak-anak kepahitan. Karena gara-gara pemimpin rumah tangga, sang ayah mengambil keputusan yang salah. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Kita semua ini pemimpin. Entah itu perempuan, entah laki, kita semua pemimpin. Dalam kapasitas kita masing-masing. Pemimpin adalah pengaruh. Sebagai pemimpin kita akan membawa pengaruh, betul? Pengaruh saudara, baik itu buruk. Tergantung siapa yang memimpin saudara. Kalau Roh Kudus yang memimpin, saudara akan menjadi pemimpin yang baik. Di marketplace, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, saudara pemimpin. Saudara meng-guide orang dengan kapasitas saudara masing-masing. Ya, mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ya, gereja, kembali lagi kalau kita simpulkan ini, gereja yang berorientasi. Gereja yang sehat adalah gereja yang berorientasi apa? Pada kerajaan Allah. Kingdom minded. Jadi kita hanya pikir bukan untuk diri, kita membangun gereja bukan membangun untuk diri kita. Tapi semuanya itu pusatnya kerajaan Allah. Survei mengadakan ya, ini survei di Harvard dikatakan. Ini penting sekali saudara catat ya. Kalau saudara fokus kepada fokus kepada sesuatu jangka panjang, ya,
saudara mempunyai fokus untuk jangka panjang, itu saudara akan sukses. Dan umur panjang dikatakan. Karena apa? Fokus saudara kepada kekekalan. Jangan mengatakan, saya cukup hari ini aja, sudah. Besok apa? Jangan. Mengapa? Dalam kepemimpinan dikatakan, in 5 years or 10 years, what is going to happen? What you want to see in 5 years or 10 years in your life? Grace kuliah dalam 5 tahun, Grace mau lihat apa? Mau ingin apa melihat apa dalam 5 tahun? Ya, ini perlu dipikirkan. Jadi ini apa namanya? Survei ini bagus sekali. Makanya kita dianjurkan membuat rencana 5 tahun. Saya 5 tahun lagi, umur berapa saya? 79. 79. Ya, sebentar lagi 74 saya. Iya. 73 sudah mau selesai. Ya. 79. 5 tahun lagi. Apakah saya masih kuat? Saya tidak pikirkan itu. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Think about that. Yang punya anak-anak kecil, pikirkan. 5 tahun lagi anak-anak kalian menjadi apa? Apakah Anda siapkan mereka? Cucu-cucu kita. Saya terus juga pikirkan cucu-cucu saya. Bagaimana mengantar mereka, membawa mereka. Welcome Daniel. Makanannya enak terus di Binjai ya. Kemudian gereja yang sehat dilahirkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa dilahirkan dan dipimpin oleh Roh Kudus, gereja mandek, stagnan. Ya. Gereja yang berdoa, gereja terus berdoa. Ini gereja-gereja di Korintus, di Kisah Para Rasul ini luar biasa. Gereja yang terus berdoa, dari awal sudah berdoa mereka. Dan saudara catat di sana, berapa kali terdapat doa atau berdoa di dalam Kisah Para Rasul. Membuktikan gereja itu hidup karena mereka berdoa. Kemudian gereja yang terus belajar, jangan berhenti belajar. Ya, mereka bersekutu, mereka terus tekun mempelajari ajaran rasul-rasul. Gereja yang terus bersekutu, koinonia, berbagi. Orang Kristen jangan pelit ya. Jangan pelit dengan pengetahuan yang Anda punya. Jangan pelit dengan tenaga yang Anda punya. Jangan pelit dengan harta yang Anda punya. Karena Anda hanya pengelola, bukan pemilik. Ya. Dan gereja yang terus beribadah. Saudara bekerja, saudara berbicara, saudara apa saja, itu semua ibadah. Lifestyle saudara. Kemudian gereja yang terus bertumbuh. Dan gereja yang memiliki pemimpin yang sehat. Secara rohani. Semoga ketika saudara memilih sebuah gereja, belum tentu saudara akan selamanya di sini. Satu saat saudara pindah, harus memilih gereja. Waktu anak kami, anak pindah ke Melbourne, itu 100 gereja dia cari. 100 gereja. Dia pelajari. Ya, gereja ini gimana? Pengajarannya. Ya, pemimpinnya. Dia pelajari. Ya, akhirnya ambil keputusan. Jadi, demikian juga dalam pernikahan. Pelajari orang itu. Pasangan saudara. Yang kan saudara ajak hidup bersama seumur hidup. Amin. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena
Tuhan sudah mengingatkan kami dalam pilihan kami memilih gereja yang sehat, di mana Yesus sebagai pusat daripada gereja tersebut. Engkau yang mendirikan gereja, Engkau yang memimpin gereja sampai pada kesudahannya. Satu saat Tuhan akan datang menjemput kami. Bagi orang-orang yang percaya, gerejamu, biarlah Tuhan Engkau siapkan kami sekarang. Tidak harus kami takut menghadapi apapun, karena kami hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan Tuhan sudah berjanji Engkau akan beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, Tuhan. Bentar kami berpisah. Biarlah Engkau pimpin dalam perjalanan kami ke rumah, pembicaraan kami, jauhkan dari mara bahaya, dan dalam persekutuan kami di rumah dan teman-teman, di tempat pekerjaan, di kampus, dan dimanapun Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh ambil bagian dan memberi kontribusi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.